Dulu aku sering banget nangis sendiri, ketawa kuntilanak kayak gitu guys. Serem banget sumpah. Halo guys, David di sini dan ini kayaknya ini channel sebelah deh. Salah channel, salah channel. Balik-balik. Halo guys, welcome back with me, Lazy Meow. So kali ini kita akan berada dalam segmen Lazy Talk. Jadi kali ini aku akan bercerita tentang paranormal experience yang aku alami waktu kecil. So, langsung aja kita dengerin ceritanya. Nah, kejadian awalnya itu bermula ketika aku kelas 9 SMP. Di SMP aku tuh suatu hari terjadi kesurupan massal. Kesurupannya itu berlangsung berhari-hari guys. Untungnya aku nggak kena. Nah, kata kakak kelas aku, kesurupan massal itu terjadi karena suatu hari SMP itu mengadakan pengukuhan PMR. Nah, kakak kelas yang perempuan itu di sana sering ngomong kotor. Jadi penunggu SMP itu marah lalu membuat keributan dengan kesurupan massal. Kejadian awalnya itu ketika upacara hari Senin itu berlangsung, ada satu murid yang jatuh pingsan. Lalu akhirnya banyak yang mengikuti anak tersebut dan jatuh pingsan. Jadi yang jatuh pingsan itu banyak guys. Nah, murid-murid pada lari-larian dan berteriak, bukannya malah ditolongin. Nah, setelah itu makin banyak nih yang kesurupan. Akhirnya kita dipulangin lebih awal. Setelah itu SMP kami diliburkan beberapa hari, lalu kembali lagi masuk guys. Nah, pas masuk itu kita sering banget tiap paginya membacakan Yasin atau ayat-ayat Al-Quran di kelas. Hari itu hari Rabu atau Kamis. Nah, ada temen aku yang juga sebelumnya kesurupan pada hari kesurupan massal itu. Dia tiba-tiba melotot guys. Lalu kami panik dan memanggil guru guys. Temen aku ini kayak kesakitan kayak gitu di kaki sampai seluruh badannya sambil nangis-nangis. Lalu temen aku ini langsung dibawa ke ruang guru buat diruqyah dan kesurupannya tuh kembali lagi guys berhari-hari. Akhirnya sekolah kami pun diliburkan lagi. Long story short, akhirnya kesurupan itu menghilang guys. Sembuh bener-bener totally hilang, gak ada lagi yang kesurupan. Nah, aku dulu tuh sering diajak papaku untuk berobat kayak terapi gitu di temen papa aku. Nah, papaku tuh sering ngobatin sakit kepalanya. Jadi dia butuh terapi untuk ngobatin sakit kepalanya. Aku ikut kan. Nah, pas aku ikut itu, dia bilang ke aku ada seorang cewek yang ngikutin aku. Iya guys, aku ketempelan. Dulu itu belum percaya ketika om itu bilang ke aku bahwa ada orang yang gentolin aku. Nah, dulu kan aku sering sakit ya. Sakit tipes, segala macem lah pokoknya. Lalu suatu hari aku dibawa ke rumah sakit karena sakit tipes. By the way, rumah sakit ini nih terkenal banget angkernya. Ya mau gimana lagi, asuransi keluarga aku ada di rumah sakit itu. Jadi mau gak mau aku harus berobat ke sana guys. Nah, di ruangan tempat aku menginap hari itu, di depan kamar aku tuh ada patung gajah gede banget. Dan everything was fine saat itu, baik-baik aja. Setelah itu aku sembuh dan dokter ngebolehin aku untuk pulang ke rumah. Nah, beberapa hari kemudian ketika aku lagi di kamar sendirian, aku lagi guling-guling tuh kan ya. Aku inget banget saat itu, aku ngeliat ke jendela kamar aku dan aku melihat sosok nenek aku yang udah meninggal. Dan nenek aku tuh kayaknya mau ngajak aku ke alam sana. Dan saat itu aku nangis guys. Aku gak mau soalnya kan. Setelah itu aku hilang kesadaran dan mulut aku keluar busa. Aku nangis-nangis. Saat itu mulut aku busa-busa tuh kayak aku lagi keracunan gitu. Dan aku tuh sadar sepenuhnya. Tapi aku gak bisa gerakin badan aku. Jadi aku cuma bisa nangis, teriak-teriak. Dan mama aku datang ke kamar aku. Mama aku shock dan langsung ngajak aku ke rumah sakit lagi. Ya, rumah sakit yang sama. Sampai di rumah sakit itu, mulutku masih keluar busa sampai di ruang IGD. Dan susternya bilang, Pak, kelas satunya udah full, kami nggak ada ruangan yang lain. Papa aku nggak mau kan, Mbak tolong cariin ruangan dong, asal sendirian. Terus susternya tiba-tiba bilang, Pak, ada ruangan kosong. Dulu ruangan itu dipakai untuk bidan praktek. Jadi
di sana tuh ruangan bidan ngebantu orang ngelahirin kayak gitu. Nah papa aku bilang yaudah nggak apa-apa asal sendirian dan nggak campur sama orang lain. Nah setelah itu aku langsung sadar guys, alhamdulillah. Dan aku menuju ke kamar yang bekas bidan itu. Dan di ruangan itu aku ngerasa banget aura-aura anehnya. Kayak hawanya tuh dingin-dingin aneh, serem kayak gitu. Nah pas aku masuk ke rumah sakit itu, saat itu sore hari guys. Nah pas malamnya keluarga aku nginep di sana. Pas maghrib aku ngelihat sosok leher sampai kepala seorang suster. Aku nggak kenal siapa itu, pokoknya aku ngeliat aja. Dan anehnya kepala itu tuh kebalik, kayak gimana ya, kayak 180 derajat gitu loh, yang atas jadi bawah, ngerti nggak sih? Dan saat itu aku pikir mungkin aku halusinasi kali ya, soalnya kan lagi sakit kan. Nah ketika jam 11 malam aku request nih sama mama papa aku, ma, pa, aku mau nonton Dunia Lain yang ada di Trans 7. Kalian inget kan ya yang kayak acara uji nyali gitu di Trans 7? Aku nontonnya sampai larut banget gitu. Mama papa aku udah tidur semua. Nah, aku mau ke WC nih. Jadi aku panggil mama aku buat bantuin aku ke WC. Setelah aku ke WC tuh terasa banget hawa-hawanya tuh aneh, kayak pengap, kayak gimana ya. Setelah aku keluar dari WC, pintu WC masih terbuka kan. Mama aku mau nganterin aku ke bed aku dulu. Jadi pintunya tetap terbuka. Ketika aku baring di bed, aku ngelihat kaki ngegantung, kayak dia tuh berdayun-dayun gitu loh. Aku ingetnya itu kaki cewek. Tapi anehnya aku nggak takut saat itu guys. Aku cuma kayak, oh kaki, udah gitu aja. Nah setelah itu aku tidur lagi kan. Tiba-tiba pas tengah malam, kira-kira jam 2 kayak gitu, aku bangun. I realized bahwa badan aku tuh udah muter 180 derajat guys. Kalian bayangin bed rumah sakit tuh kan kecil ya, muat untuk satu orang aja. Jadi bayangin gimana caranya aku bisa pindah posisi tempat tidur, kebalik guys, muter. Nah sedangkan tiang infus itu kan ada di sebelah kiri aku sebelumnya. Ngeri gak sih? Terus aku coba tidur lagi, dan paginya papa mama aku shock dong ngeliat. Nggak shock sih, kayaknya lebih heran, kok bisa ya ini anak badannya udah muter 180 derajat gitu. Setelah itu pas aku bangun pagi-paginya, aku rasa seluruh badan aku tuh pegel banget guys, terutama kaki ya. Oh ya, semenjak kejadian kesurupan massal itu, badan aku sering kayak pegel-pegel, belakang aku berat, terus aku sering melihat siluet hitam. Kita punya ekor mata ya, jadi kalau kita ngeliat kayak gini, belakangnya kelihatan. Jadi aku sering banget ngelihat bayangan hitam saat itu guys, sekelebat kayak gitu tuh. Apalagi setelah sholat, sering banget. Nah badan-badan aku pegel itu tuh yang paling sering di tangan. Di tangan ini sakit semua guys, kiri, kanan, sama kaki. Nah kembali lagi, pagi itu kaki aku kan pegel banget ya. Aku sampai nangis-nangis saking pegelnya. Jadi aku minta urutin sama papa aku. Papaku itu ya ngurutin kaki aku tuh sekuat tenaga dia. Tau lah ya, tenaga laki-laki tuh kayak gimana. Anehnya aku nggak ngerasa sakit sama sekali ketika diurutin itu, kayak nggak berasa diurutin. Padahal itu udah kuat banget guys. Sampai jam 8-an aku masih nangis-nangis guys. Mamaku saat itu baca Yasin biar aku tenang. Akhirnya aku diam. Nah setelah itu asma aku kumat. Lalu suster ngasih aku tabung oksigen guys. Oh ya aku lupa ceritain, kamar ini nih bentuknya segitiga kayak gini, dan ruangannya tuh luas banget guys. Pokoknya aku banyak banget ngalamin kejadian aneh di ruangan bekas bidan ini guys. Kayak ketika aku lagi chattingan sama teman aku lagi di grup, aku hanya bales iya, 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 kayak gitu guys. Temen aku tuh ngomong apa, aku jawabin iya. Dia nanya lagi apa, aku jawabin iya. Terus aku jawabnya kayak singkat-singkat kayak gitu loh. Dan sering banget nih ketika aku matiin HP, kan layar HP tuh hitam ya, mantulin wajah kita kan. Nah ketika aku matiin layar handphone atau tab aku saat itu, aku ngeliat orang lain, bukan diri aku. Sumpah aku ketika cerita ini aku merinding banget. Masih merinding guys di belakang badan aku. Mukanya tuh kayak serem gitu. Aku sering mengalami kejadian itu, bahkan sampai aku pulang ke rumah pun masih kayak gitu. Pas aku matiin layar HP, aku ngeliat orang lain. Long story short, aku akhirnya dibolehin pulang. Setelah itu aku cerita ke mama papa aku tentang kejadian yang aku alamin di ruang bekas bidan itu. Dan mereka cuma bilang, enggak, cuma salah lihat aja kali. Mereka mau nenangin aku guys. Ternyata aku
aku baru tahu nih cerita dari papa aku ketika aku mau bilang mau buat konten ini. Ternyata papa aku tuh cerita sama mama aku bahwa dia denger suara orang lagi mandi di si kamar itu guys. Padahal nggak ada siapa-siapa. Sumpah, merinding banget guys. Nah setelah itu aku masuk rumah sakit lagi guys. Kali ini pinggang aku sakit. Pokoknya aku tiap masuk rumah sakit tuh sakitnya beda-beda. Kali ini aku didiagnosa asma karena aku memang punya riwayat asma, tipes, dan batu ginjal guys. Karena aku dulu inget banget aku sering nahan pipis waktu itu dan jarang minum air putih karena keseringan nonton drakor guys. Aku gak mau nge-pause-nya, jangan dicontoh ya. Dan untungnya sakit batu ginjal aku tuh masih berbentuk pasir guys. Nah ketika aku mau USG buat ngeliat batu ginjalnya, aku lewatin lagi kamar yang bidan itu guys. Dan everything was fine, biasa aja. Setelah 3-4 hari aku nginep di rumah sakit, aku bolehin pulang nih. Dan akhirnya suatu hari aku masuk rumah sakit lagi. Kali ini aku seneng banget makan ikan sarden. Tahu kan kalian? Amis kan ya? Nah sebelumnya aku tuh nggak suka guys makan ikan sarden. Tapi saat itu tuh ketika aku makan ikan sarden tuh kayak aku makan pizza. Kayak lezat banget, enak banget. Aneh ya? Nah pokoknya aku sering banget masuk rumah sakit. Kan aku mau nih ya. Sampai-sampai pikiran aku tuh aku nggak mau ikut karena aku sering gak masuk sekolah guys. Karena keluar masuk rumah sakit terus. Tapi tante aku bilang kamu harus sehat, harus ikut dan akhirnya aku ikut setelah libur kan. Nah pas libur itu aku kembali lagi berobat terapi sama temen papa aku, dan dia bilang ke aku yang ngikutin aku itu ada ular dan sosok cewek yang ngikutin aku guys. Dia ngikutin aku tuh karena seneng sama aku, karena aku tuh kan orangnya mudah nangis. Nah ternyata aku sadar kayaknya sosok ular ini deh yang seneng makan ikan sarden. Ikan sarden tuh kan amis ya. Nah setelah itu aku masuk rumah sakit lagi karena demam tinggi. Setelah beberapa hari lagi aku udah sembuh. Aku udah nggak panas, aku udah nggak sakit lagi badannya. Tapi aku tuh kayak nggak mau pulang gitu guys. Kayak aku mau stay tetap di rumah sakit ini. Tapi ya mau gimana, udah disuruh dokter pulang. Akhirnya aku dipaksa pulang. Walaupun raut wajah aku tuh kayak nggak seneng gitu. Nah pas malamnya itu pas aku tidur aku tuh kayak nggak tenang, kayak gelisah gitu guys. Besok harinya aku masuk rumah sakit lagi guys karena mulut aku keluar busa, kayak udah terus busa banyak banget. Mama aku panik dan langsung membawa aku ke rumah sakit. Mama aku tuh ngeliat aku tuh kayak aku mau passed away. Ya tahu kan, keluar busa-busa tuh kayak orang mau meninggal gitu, kayak keracunan lah. Nah ketika busa-busa itu tuh aku sadar sepenuhnya, tapi aku nggak bisa ngerakin badan aku nggak bisa ngomong apapun. Pokoknya kayak diem sambil nangis. Terus masih di rumah sakit, akhirnya mamaku mikir dia curiga deh, kayaknya ini bukan penyakit medis lagi guys. Kayak there's something wrong gitu kan. Karena sakit aku tuh beda-beda terus dan aneh-aneh gitu guys. Kadang nggak ada sakit apa-apa, tapi tiba-tiba nggak enak aja badan tuh guys. Akhirnya temen kakak perempuan aku ngenalin ustadz kenalannya. Dan akhirnya di rumah sakit itu ustadz itu minta uang 500.000. Dan akhirnya udah kan dikasih itu ya, sambil kayak ngobat-ngobatin gitu. Tapi guys masih kambuh. Dan akhirnya kami manggil ustadz yang dikasih duit tadi ke rumah lagi guys. Ini kejadiannya ketika aku udah masuk SMA kelas 10. Pernah suatu hari aku lagi sekolah, hari itu hari Jumat. Di SMA aku tuh tiap pagi emang membaca ayat-ayat Al-Quran guys. Dari pagi tuh aku udah ngerasa badan kayak berat banget, mual banget, perut aku mau muntah aja pokoknya. Setelah pelajaran bahasa Arab aku kayak mau pingsan dan akhirnya aku jatuh. Dan temen aku nih panik, langsung gendong aku ke UKS dan mencoba menyadarkan aku. Tapi aku nggak bangun-bangun, nggak ngerespon apapun. Padahal aku yakin banget saat itu aku sadar guys. Cuma aku nggak bisa ngomong, nggak bisa gerakin badan. Dan akhirnya teman-teman aku nih nelpon ke dua orang tua aku, Pak, Miranda pingsan, tolong jemput, kayak gitu. Dan akhirnya papa aku jemput aku dan langsung ngebawa aku ke rumah sakit. Karena nggak sadar guys, diajak ngobrol nggak nyaut. Dan saat aku dibawa ke rumah sakit itu, I think it was the last time aku kena infusan guys. Tau nggak ya, saking seringnya aku masuk rumah sakit, tangan aku tuh udah kebal dengan tusukan jarum infus. Jadi alhamdulillah itu terakhir kalinya aku kena infus guys. Nah setelah itu aku keluar rumah sakit lagi kan.
didatengin lagi lah ustadz yang dikasih duit 500.000 tadi ke rumah. Anehnya nih orang ngaku sebagai ustadz, tapi pas maghrib itu dia nggak sholat guys. Jadi dia datang pas sore, pas maghribnya itu dia nggak sholat. Terus dia minta kambing atau sapi kayak gitu ditambah dengan uang 1 juta. Mamaku mikir, aduh udah nggak bener nih orang, udah minta yang macem-macem kayak gitu kan. Akhirnya nggak jadi berobat di ustadz itu, dan kejadian aneh pun terulang kembali guys. Dulu aku sering banget nangis sendiri, kayak tiba-tiba bengong aja, kosong pikiran gitu. Terus pas suatu hari aku mau tidur, aku mendengarkan suara ketawa kuntilanak kayak gitu guys. Serem banget sumpah. Dan suaranya tuh kayak jauh, kecil, kayak jauh gitu loh suaranya. Ngerti nggak sih? Kakak perempuan aku bilang, she told me, kalau kita ngedengar suara kuntilanak terus jauh, berarti dia itu ada di dekat kita. Kalau sebaliknya, berarti dia jauh. Nah, aku langsung merinding tuh kan. Berarti dia ada di dekat aku nih. Dan saat itu aku masih sering banget ngelihat bayangan-bayangan hitam lewat atau di belakang aku. Terus akhirnya papa aku manggil ustadz buat di ruqyah. Pas ruqyah, aku teriak-teriak guys, nangis-nangis kayak gitu kesakitan. Ternyata banyak banget jin yang masuk di diri aku. Mulai dari ular tadi, cewek. Nah, cewek ini yang paling dominan menguasai tubuh aku. Anak kecil, nenek-nenek, dan lain-lain aku lupa-lupa ingat. Nah, si cewek ini nih yang ngerasukin aku sekarang, pas aku lagi di ruqyah nih, bilang, kalian gak bisa ngelawan aku. Sambil suara berat, ngerti gak sih suara berat, suara serem kayak gitu, kayak di film-film. Kalian gak bisa ngelawan aku. Dia tetap gak mau keluar dari badan aku, karena katanya dia seneng sama aku. Aku tuh orangnya lemah karena sering bengong, mudah pikirannya kosong, sama sering nangis. Dan dia tuh mau ngelindungin aku dari adik aku, karena kan dulu tuh aku sering bertengkar sama adik aku, jadi dia kayak mau ngelindungin aku gitu. Dulu tuh ya, kalau aku lagi bertengkar sama adik aku bisa ngelemparin kursi, ngelemparin meja, segala macam kayak gitu guys. Pokoknya aku tuh dulu kalau marah sampai gak kekontrol gitu. Terus pas di ruqyah tuh jinnya marah-marah, terus dia bilang, oke, aku bakalan keluar katanya. Tapi tiba-tiba dia masih ada. Gimana aku tahu bisa ada? Dia tiba-tiba ketawa gitu. Hahaha, kalian gak akan bisa ngeluarin aku dari badan ini. Jadi guys, hal yang aku pelajari, jin itu suka banget berbohong guys. Kita bisa lihat dia tadi bilang mau keluar, ternyata nggak keluar dari tubuh aku. Beberapa kali aku menjalani ruqyah, akhirnya jinnya satu persatu keluar guys. Aku juga pernah ngikutin ruqyah mandiri di suatu masjid di kota aku, dan alhasil aku sendiri yang pingsan. Sumpah aku malu banget. Nah, pas di rumah juga aku sering nih pengen mencoba ruqyah mandiri gitu kan. Tapi anehnya di dalam diri aku tuh ada rasa takut kayak gitu. Apalagi ketika aku sholat sendirian, aku takut banget. Mungkin yang takut itu bukan diri aku sebenarnya, tapi jin yang ada di tubuh aku. Nah, puncaknya nih, suatu hari aku lagi sholat maghrib, setelah itu aku doa. Setelah doa, badan aku nggak bisa digerakin sama sekali, aku nggak bisa berdiri, kayak orang lumpuh gitu guys. Terus akhirnya aku nangis, aku teriak, aku panggil mama aku. Akhirnya aku digendong ke kasur. Setelah itu aku nangis-nangis histeris banget. Aku tuh sadar, tapi nggak bisa ngomong dan nggak bisa gerakin badan aku. Terus aku bilang kan sama mama aku, An-Nas, sambil ngomong terpatah-patah gitu. Artinya aku tuh minta bacain surat An-Nas guys. Ada kan yang ayat terakhirnya tuh minal jinnati wan nas, ada kata-kata jinnya. Jadi mama aku ngebacain tuh surat An-Nas, dan aku langsung teriak-teriak nangis. Sakit, berhenti. Dia teriak kayak gitu guys, bukan aku ya. Terus aku kayak kejang-kejang gitu. Terus datenglah temen kakak perempuan aku, dan dia langsung nelpon kenalannya yang juga ustadz guys, ustadz yang lain pokoknya. Nah, di situ aku diobatin, aku diusap air yang udah dibacainnya ayat-ayat Al-Quran. Terus aku diem di sana dan aku sadar. Lalu aku cerita semua kejadian yang aku alamin guys. Setelah itu esok harinya aku dikasih air mineral yang sebotol gede itu buat diminum, yang udah dibacain ayat-ayat Al-Quran. Terus aku minum itu secara rutin setiap hari, seminggu sekali. Kalau udah habis langsung ngambil lagi ke rumahnya. Airnya aku minum secara rutin sampai harus habis sebotol, dan setiap minggu aku langsung ngambil lagi air minum itu selama beberapa bulan guys. Akhirnya lama-lama sembuh, aku pun nggak mengalami kejadian yang aneh-aneh lagi. Aku
aku nggak ngeliat bayangan hitam lagi, badan aku nggak terasa pegal atau berat sama sekali, terus ketika aku baca-baca ayat Al-Quran itu nggak ketakutan, pokoknya semua gangguan yang aku alamin sebelumnya tuh hilang guys. Dan mungkin hari itu adalah kejadian terakhir aku mengalami kejadian aneh. Aku nggak tahu ya kenapa aku bisa mengalami hal ini. Aku ngerasa mungkin mereka menguasai tubuh aku dikarenakan emang kejadian yang kesurupan masal itu, dan aku ke rumah sakit yang angker itu. Dan kebetulan karakter aku tuh emang mudah dipengaruhi, mudah nangis, mudah kosong pikiran. Dan saat itu juga mungkin aku masih kecil ya, masih labil, jadi pikirannya kesana kemari kayak gitu. Sebenarnya setelah sembuh aku nggak mau inget-inget kejadian itu lagi guys, karena emang takut. Dan gimana ya, aku ngerasa itu sebuah aib yang harus aku tutupi. Tapi sebenarnya ada hikmah loh di balik kejadian itu. Aku jadi bisa lebih kuat dari sebelumnya. Karakterku tuh emang mudah nangis ya guys ya, mudah tersentuh kayak gitu. Tapi semenjak kejadian yang aku ketempelan itu, aku tuh rasanya setiap menit tuh rasanya hati aku tuh sedih banget, pengen nangis terus pokoknya. Mungkin orang-orang yang denger cerita ini nggak percaya, karena emang nggak percaya yang gitu-gituan. But believe me, I was there. Aku juga pernah nggak percaya hal-hal yang semenjak ada kejadian ini, aku dan keluargaku percaya semua bahwa jin itu emang ada. Maksud aku tuh emang jin tuh ada ya, tapi emang ngeganggu guys. Ternyata mereka itu bisa ngendaliin manusia loh. Tapi kita sebagai manusia yang derajatnya emang lebih tinggi, nggak usah takut, dan kita harus lebih kuat dan melawan guys. Ini adalah cerita yang aku alamin sendiri, nggak dibuat-buat. Dan teman-teman aku pun tahu, teman-teman SMP aku yang pernah aku ceritain, yang pernah diceritain mama aku. Tapi alhamdulillah sampai sekarang aku nggak ngalamin apa-apa guys. Aku nggak pernah sakit-sakitan lagi, aku sehat banget. Oh ya, aku mau bilang sama kalian, kalau kalian orang yang takut diruqyah atau takut ayat-ayat suci, mungkin aja yang takut itu bukan diri kalian, tapi sesuatu yang ada di dalam diri kalian. Bukan maksud nakutin ya, but believe me, it's true. Oke guys, sekian dulu dari aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Share ke teman-teman kalian biar channel ini makin berkembang dan aku makin rajin upload video. I'll see you later. Bye-bye.